Shalom rekan-rekan pemuda sekalian, dimanapun rekan-rekan berada. Mengingat situasi yang sedang kita hadapi bersama terkait pandemi COVID-19, maka kebaktian pemuda hari ini kita adakan melalui media online. Mari dengan kesungguhan hati kita mengikuti kebaktian ini dengan mempersiapkan diri kita dalam saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda dimanapun engkau berada, mari kita mengawali kebaktian ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu dimanapun engkau berada. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian pemuda yang dilakukan melalui media online saat ini, yang sekaligus juga adalah kebaktian Minggu Prapaskah keempat, kita bersama akan menggumuli sebuah tema harapan yang mencelikkan. Kita sungguh menyadari bahwa saat ini kita memang terpisah oleh jarak, tetapi kita harus tetap percaya bahwa kita disatukan di dalam harapan kita kepada Allah. Dan harapan itulah yang akan terus-menerus menjadi pegangan kita. Demikian juga yang dimiliki oleh pemazmur. Mari saya ajak rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada, kita membuka dan membaca Mazmur 71 ayat 5 yang menjadi nats pembuka ibadah saat ini. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Dalam berbagai situasi yang kerap kali sulit untuk kita mengerti, satu hal yang menjadi kekuatan kita, yaitu harapan yang akan kita jumpai di dalam Allah, yang menuntun kita untuk mengatakan, ya Tuhan, tiap jam kami sungguh memerlukan-Mu. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam Engkau disuka dukaku. Ya Tuhan, tiap jam disuka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati
berkatilah setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, ataupun juga di sekeliling kami ya Tuhan, yang kerap kali sulit untuk kami pahami, kerap kali sulit untuk kami mengerti apa yang sesungguhnya menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami. Demikian juga dalam masa muda kami ini Tuhan, kalau kami melihat dan mengalami ada begitu banyak peristiwa yang kerap kali membuat kami takut, kerap kali membuat kami cemas, maka sesungguhnya ya Tuhan, yang menjadi kekuatan kami adalah Tuhan yang kami perlukan setiap waktu, setiap jam dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh menyadari ya Tuhan, kerap kali kami justru hidup menurut kehendak kami sendiri. Kami tidak meletakkan harapan kami di dalam Tuhan, tetapi justru meletakkan harapan kami di dalam kecemasan, di dalam ketakutan yang sudah meniadakan pengharapan kami di dalam Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarkanlah saat ini ya Tuhan, firman-Mu yang kudus itulah yang akan menolong kami untuk kami boleh menemukan dan juga mengalami pengharapan di dalam Tuhan, bahkan di tengah situasi sulit yang saat ini kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan yang masih muda ini, supaya kami sungguh menemukan pengharapan di dalam Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, buatlah kami untuk tak sekedar mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya menjadi isi hati Tuhan, tetapi terlebih Engkau memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab dalam kebaktian hari ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Rekan-rekan pemuda dimanapun teman-teman berada, dimanapun kalian berada, belakangan ini setiap kali mata kita melihat siaran televisi atau melihat berbagai informasi di handphone, maka yang kita lihat semuanya adalah berita tentang virus COVID-19. Lagi-lagi tentang virus, lagi-lagi tentang virus dan juga tentang virus. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah saya dan juga teman-teman hanya itu saja yang mampu kita lihat lewat mata kita? Apakah mata kita hanya tertuju pada berita-berita yang justru seringkali mendatangkan kecemasan dan ketakutan dalam hidup kita? Apakah tidak ada hal lain yang bisa kita temukan dan bisa kita maknai di tengah situasi seperti ini? Rekan-rekan pemuda, Yohanes 9 ayat 1 menceritakan ketika Yesus sedang lewat, tentunya dalam sebuah perjalanan begitu, ternyata dia juga melihat. Matanya tertuju kepada seorang yang buta sejak lahirnya. Mata Yesus tertuju kepada seorang pribadi yang mengalami kebutaan, yang menderita karena tak mampu menikmati segala hal yang nampak di dunia ini. Bahkan disebutkan sejak lahir dia mengalami itu. Dia menderita itu sejak lahir. Dan ketika berada dalam situasi seperti itu, para murid kemudian merespon dengan sebuah pertanyaan, "Rabi, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau pribadi ini sehingga ia harus dilahirkan buta?" Apa maksud pertanyaan para murid ini, teman-teman? Sebenarnya pertanyaan macam ini juga adalah pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita kalau kita sedang melihat sebuah penderitaan yang dialami seseorang. Ketika kita melihat situasi bencana, ketika kita melihat situasi penderitaan, maka kerap kali pertanyaan kita hampir sama seperti yang dinyatakan oleh para murid ini. Kebutaan dan semua penyakit, semua penderitaan itu dianggap sebagai sebuah bentuk hukuman akibat dosa pribadi yang bersangkutan. Saya jadi mengingat dalam persekutuan pemuda beberapa waktu yang lalu juga terlontar sebuah pertanyaan. Apakah kehadiran virus COVID-19 ini juga adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada manusia? Apakah kehadiran virus COVID-19 ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan kepada dunia yang berdosa ini? Pada waktu itu muncul pertanyaan seperti itu. Banyak orang memahami, dan mungkin saya dan juga saudara memahami, bahwa penderitaan atau sebuah bencana itu sebagai hukuman, atau mungkin sebagai peringatan dan cobaan dari Tuhan supaya manusia bertobat. Tetapi ternyata setiap penjelasan semacam itu justru mengundang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau benar penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan, bukankah secara tidak langsung kita menuduh para korban sebagai pribadi-pribadi yang layak dihukum? Kalau bencana itu adalah sebuah peringatan, apakah tidak ada cara lain yang lebih beradab yang bisa dilakukan Tuhan untuk mengingatkan manusia? Dan mungkin kalau kemudian kita bertanya, kalau cobaan, siapa yang dicobai? Dan mengapa harus sampai memakan nyawa manusia yang begitu banyak? Bukankah penjelasan-penjelasan itu pada akhirnya tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab bahwa Allah yang kita imani adalah Allah
yang adalah kasih. Dia yang penuh kasih, Dia yang maha kasih dan penuh dengan keadilan. Begitu juga dengan penderitaan yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir itu. Dosa siapa? Kalau dosanya, kapan dia berbuat dosa? Karena dia sudah buta sebelum bisa berbuat apa-apa. Kalau orang tuanya, mengapa anaknya yang harus dihukum? Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, atas pertanyaan itulah Yesus menjawab, bukan orang tuanya, bukan juga pribadi itu, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam Dia. Yesus menolak penjelasan persoalan macam ini dengan pendekatan hukuman. Karena dalam menghadapi sebuah penderitaan, justru sikap yang harus kita hindari adalah berspekulasi. Bahkan menjadi hakim tentang siapa yang salah, siapa yang layak untuk dihukum dan mendapatkan hukuman. Bukan itu. Sikap yang mesti kita lakukan, saya dan juga teman-teman lakukan adalah ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan Allah di tengah penderitaan yang saat ini sedang terjadi. Bagian kita bukanlah mengklaim saya lebih beriman daripada orang lain, sehingga kita tak perlu takut pada virus corona. Bukan itu. Bagian kita bukan mengklaim kita lebih beriman, sehingga dengan klaim itulah kita justru menghakimi sesama dengan mengatakan, oh dia imannya lebih lemah, dia penakut, dia kurang percaya kepada Tuhan. Bukan itu bagian kita. Persoalan virus ini bukanlah perkara siapa lebih beriman, siapa lebih percaya. Bukan itu. Tetapi panggilan kita di tengah penderitaan saat ini adalah kita diajak ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan itu juga akan dinyatakan di tengah situasi sulit yang kita hadapi ini. Pekerjaan Tuhan bukanlah mendatangkan hukuman. Pekerjaan Tuhan adalah menyembuhkan, membebaskan manusia dari segala kesusahan. Karena itu mari kita turut ambil bagian dalam pekerjaan ini. Inilah panggilan kita di tengah dunia yang sedang menderita dan menghadapi kesusahan. Rekan-rekan pemuda, Kristus melihat pribadi yang buta sejak lahir. Maka kita juga percaya Kristus saat ini sedang melihat, sedang memperhatikan, sedang peduli dengan dunia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan ini. Inilah harapan yang mesti kita pegang, bahwa pemulihan, bahwa kesembuhan itu Tuhan mampu lakukan. Pekerjaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada bencana yang sedang kita hadapi. Allah itu bekerja di balik segala yang nampak mata kita, di balik segala yang terlihat dari mata kita. Apa bagian kita? Bagian kita sekali lagi adalah terus ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Sama seperti arti kata Siloam yang diutus. Hari ini saya dan juga teman-teman diutus ikut serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bukan sekedar menjadi penonton ataupun juga menjadi hakim atas sesama. Kita ikut serta dalam mencegah penyebaran virus corona ini, supaya penderitaan, supaya kesusahan tak menjadi semakin besar. Sampai akhirnya, kalau pada saatnya nanti saya dan juga teman-teman melihat bahwa suatu saat situasi pandemik ini akan selesai, maka kita akan melihat sungguh Allah telah memulihkan kita. Sungguh
Allah telah menyatakan pekerjaannya menyembuhkan seluruh alam semesta ini. Teruslah percaya kepadanya. Jangan berhenti berharap dan ikutlah dalam pekerjaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Waktu teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat percaya di segala waktu dan tempat mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bagi dunia ini, bagi negara di mana kita tinggal, di tengah situasi sulit, di tengah penderitaan yang sedang mengancam dunia ini. Mari kita berdoa. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami percaya bahwa Engkau melihat, memperhatikan, dan mempedulikan dunia ini. Sama seperti ketika Engkau melihat seorang yang buta sejak lahir dan menyembuhkannya. Maka kami percaya yang menjadi pekerjaan-Mu ya Tuhan adalah kesembuhan, adalah pemulihan bagi dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan ini, di tengah situasi pandemik virus COVID-19 yang kami hadapi, kami mohon ya Tuhan, kiranya terus-menerus pekerjaan Tuhan Engkau nyatakan. Engkau tolong dunia ini, Engkau bebaskan dunia ini dari segala kesusahannya. Pun juga bagi negara-negara yang saat ini sedang berjuang, sedang berupaya sedemikian rupa menyelamatkan umat manusia dari segala penderitaan, dari segala ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Kami mohon ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh para medis, para dokter dan juga perawat di seluruh dunia yang tengah berjuang melakukan pekerjaan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa demi nyawa. Kami berdoa untuk para ilmuwan, mereka yang terus berupaya meneliti kehadiran virus ini, supaya pada akhirnya vaksin yang tepat melalui hikmat dan pertolongan Tuhan, itulah yang boleh dihasilkan, yang ditemukan oleh para ilmuwan ini.
juga bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Kami mohon, nyatakanlah damai sejahtera-Mu. Biarkanlah kami ya Tuhan sebagai satu bangsa, kami bergandengan tangan dalam satu kesatuan. Kami berupaya bersama-sama bahu-membahu untuk menjadi warga negara yang saling menopang, saling menguatkan, bahkan saling memulihkan dan menyembuhkan. Ajari kami Tuhan, di dalam hikmat dan pertolongan-Mu, sedemikian rupa Engkau memampukan kami untuk melakukan tindakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sudah terpapar oleh virus itu. Tuhan, kuatkan tubuh mereka. Kami mohon ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sudah terpapar virus itu, kiranya dengan segala upaya medis yang dilakukan, itulah menjadi cara Tuhan menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Melampaui itu semua ya Tuhan, pimpinlah para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama seluruh aparatur yang ada, supaya menentukan kebijakan dengan tepat, kebijakan yang harus diambil untuk meminimalkan dampak dari virus COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, juga bagi gereja-gereja-Mu, kiranya terus-menerus mengambil bagian dalam pekerjaan Allah untuk turut serta mencegah penyebaran virus ini. Meskipun kami tak dapat berkumpul beribadah dalam sebuah gedung gereja, tetapi kami percaya dimanapun ibadah kami kerjakan, bahkan di rumah kami masing-masing sekalipun, Engkau turut hadir di dalamnya, menguatkan dan juga memulihkan setiap kami. Engkau hadir di dalam setiap ibadah yang ada, dan kami percaya Engkau akan memakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menjadi bagian di mana gereja-Mu Engkau pakai untuk menjadi berkat, menjadi bagian yang ikut serta menolong dan juga memulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, meskipun kami saat ini tak mampu melihat apa yang sesungguhnya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan rancangkan, tetapi kiranya satu hal yang senantiasa menjadi keyakinan dan harapan kami, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan setia dalam segala pekerjaannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi rekan-rekan pemuda dimanapun mereka saat ini berada. Berkati studi mereka, meskipun harus dilakukan melalui media online, ataupun juga dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, meskipun harus dilakukan di rumah, tapi kami percaya rezeki yang datang dari Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Kami mohon ya Tuhan, untuk jemaat-Mu di GKI Sulung ini, nyatakanlah kasih dan juga kekuatan yang datang dari Tuhan, penjagaan dan juga perlindungan dari segala yang jahat, yang akan membebaskan kami, memulihkan kami dari situasi sulit, dari segala kesusahan yang ada di sekeliling kami. Ini Tuhan yang menjadi seru doa kami. Hamba-Mu menyerahkan seluruhnya jemaat pemuda di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan kami menaikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikudus
Datangkanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Rekan-rekan pemuda dimanapun engkau berada, kita akan segera mengakhiri kebaktian melalui media online saat ini. Meskipun demikian, justru ibadah yang nyata dalam hidup sehari-hari, itulah yang akan kita kerjakan dan menjadi persembahan yang sejati bagi Allah. Terlebih dalam situasi saat ini, kita diajak untuk ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang mendatangkan kesembuhan, yang mendatangkan pemulihan, yang mendatangkan pengharapan bagi dunia yang tengah mengalami kesulitan. Tak ku tahu sungguhkan hari esok, tetapi satu hal, Yesus itulah yang menjadi harapan. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan
Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhanlah yang akan terus memegang kita. Karena itu marilah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan jadilah saksinya bagi dunia yang membutuhkan penyelamatan dimanapun engkau berada, hingga segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kini sampai selama-lamanya. Sekarang marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Waktu teduh sejenak untuk kita semua. Shalom jemaat sekalian. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita tetap viralkan harapan bahwa dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Majelis Jemaat juga menghimbau kita semua untuk tetap tenang dan terus membawa di dalam doa syafaat kita, supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi. Mari jemaat sekalian, kita juga mendukung upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Dengan untuk sementara kita tidak bepergian bila tidak ada keperluan yang penting atau darurat.
Mari jemaat kita juga menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat, sering bercuci tangan, gunakan masker bila kita sakit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.